Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, hati kami penuh rasa syukur, memuji memuliakan-Mu. Oleh rahmat Tuhan maka kami boleh ada hari ini. Oleh rahmat Tuhan kami boleh merasakan hari yang baru. Oleh rahmat Tuhan kami berkesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Allah, biarlah saat ini, di hari yang baru ini Tuhan, kami digarami terus oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan baik untuk mendengar, mengerti, serta melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 45 sampai ayat 46. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini adalah bagian dari rangkaian pelayanan Tuhan Yesus Kristus ketika dia memasuki kota Yerusalem untuk mengadakan pesta Paskah. Ketika dia telah dielu-elukan di Yerusalem dengan seruan Hosiana, 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 diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Ketika orang banyak, ketika orang-orang percaya datang berbondong-bondong menghormati Tuhan Yesus Kristus, meletakkan daun-daun palem, daun-daun hijau, ranting-ranting dan kain-kain yang ada pada mereka di jalan yang dilewati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa pelayanan Tuhan Yesus Kristus tidak berhenti di situ, tetapi berlanjut. Ketika dia memasuki bait suci di Yerusalem, dia melihat peristiwa yang semestinya tidak boleh terjadi di sana. Tetapi kegiatan itu telah berlangsung lama, telah berulang-ulang. Tuhan Yesus Kristus telah memperhatikan itu sejak lama, bahwa ada banyak pedagang-pedagang di bait suci itu sendiri. Di halaman bait suci itu sendiri, mereka yang memperdagangkan domba-domba sebagai persembahan dan mungkin juga barang-barang lainnya. Tetapi di tengah-tengah hiruk pikuk orang-orang yang berdagang itu, ada orang-orang yang menyamun. Ada orang-orang yang mengambil apa yang tidak menjadi haknya, atau memperlakukan orang lain dalam transaksi itu dengan cara yang tidak benar, tidak adil, tidak berimbang. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa Tuhan Yesus Kristus menegur dengan cara yang sangat keras, mengusir mereka. Semua pedagang-pedagang yang telah terlibat dalam transaksi tipu menipu itu, penyamun-penyamun itu telah merusak marwah atau kekudusan dari bait suci itu sendiri. Karena itu Tuhan Yesus Kristus marah kepada orang-orang di sana, bahwa orang-orang yang memiliki otoritas, tugas-tugas khusus untuk menjaga bait suci itu juga mentoleransi peristiwa-peristiwa itu.
membiarkan itu berlangsung begitu lama. Sehingga Tuhan Yesus Kristus pada kesempatan itu mengusir mereka semuanya dan menyerukan agar semua orang menjaga kekudusan bait suci. Bahwa bait suci itu adalah rumah doa. Rumah di mana manusia, orang-orang percaya dan orang-orang berdosa bertemu dengan wajah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika firman ini diperdengarkan kepada kita hari ini, maka kita diingatkan kembali agar setiap orang, murid-murid Tuhan Yesus Kristus, orang-orang percaya, warga gereja, menjaga kekudusan bait suci, rumah Tuhan, gereja, dimanapun kita beribadah. Agar setiap orang memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab iman di dalam menjaga kekudusan rumah Tuhan. Bukan hanya pendeta, bukan hanya sintua, bukan hanya pelayan full timer, tetapi seluruh warga gereja mulai dari anak-anak sampai orang tua opung-opung, semuanya di dalam tanggung jawab iman untuk menjaga kekudusan bait suci atau rumah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, cara kita menghormati Tuhan, cara kita memuji memuliakan Tuhan adalah dengan cara menjaga kekudusan bait suci itu sendiri. Bahwa Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita kembali bahwa gereja, bait suci, tempat kita beribadah adalah rumah doa. Rumah doa artinya tempat di mana kita berjumpa secara khusus kepada Tuhan. Berjumpa memohon segala permohonan-permohonan kita. Berjumpa secara khusus di mana kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam nyanyian, dalam doa-doa persekutuan kebersamaan sebagai orang-orang percaya. Karena itu sekali lagi tugas kita adalah menjaga kekudusan bait suci itu sendiri, karena itu dikhususkan untuk berjumpa dengan wajah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika firman ini diperdengarkan kepada kita, kita juga diingatkan sebagai orang percaya dimanapun kita berada, biarlah kita menjaga dan menguduskan nama Tuhan. Bukan lagi hanya di gereja, tetapi dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan kita, di rumah kita masing-masing, tempat di mana kita sedang menempuh perjalanan, maka jaga dan kuduskanlah Tuhan. Sehingga setiap tempat itu adalah rumah Tuhan. Karena di mana kita berada, di situ kita menjaga kekudusan nama Tuhan. Maka di situ pun kita dapat berdoa, menyampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan. Lalu ketika firman ini diperdengarkan kepada kita, maka jadilah orang-orang yang jujur, berlaku seimbang, adil di tengah-tengah kehidupan ini. Jangan pernah mengambil apa yang bukan menjadi hakmu, apa yang bukan menjadi bagianmu, maka jangan pernah mengambilnya. Apalagi mengambil dengan cara menipu, dengan cara membodoh-bodohi orang, mengakal-akali orang demi keuntungan pribadi, demi kenikmatan, kepuasan hatimu, sehingga orang lain dirugikan dan nama Tuhan juga dirusak kekudusannya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tugas panggilan bagi kita hari ini adalah jagalah gerejamu dengan baik dimanapun kamu berada. Ingat, rumahmu, rumah Tuhan, gerejamu, tempatmu beribadah adalah rumah doa. Maka jagalah kekudusannya, jagalah kenyamanannya, jagalah kebaikannya, dan jagalah juga kebersihannya.
Karena sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, maka kita juga bertanggung jawab menjaga kebersihan gereja dari sampah-sampah apapun. Bukan hanya di dalam, tetapi juga di luar gereja. Agar kita juga membuang sampah pada tempatnya. Saya sering mendapati gereja-gereja ketika selesai beribadah, ada banyak sampah di gereja. Ada banyak sampah di halaman atau di lingkungan gereja. Siapakah yang membuang sampah itu? Jangan pernah berpikir ada orang lain bersengaja memasukkan sampah ke lingkungan gereja kita. Bukan. Itu adalah warga gereja itu sendiri. Karena itu tugasku, tugasmu, tugas kita semua menjaga kebersihan gereja, karena itu pun juga adalah bentuk menjaga kekudusan nama Tuhan, kekudusan bait suci, kekudusan rumah Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, biarlah rumah doa, rumah Tuhan itu semakin terpakai dengan baik, agar kita semua dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara khusus, secara tulus, dan dengan cara yang baik. Karena itu, selamat menghayati, selamat merenungkan, selamat meneladani Kristus di dalam penebusan untuk menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala rahmat-Mu yang senantiasa menyertai kami. Firman-Mu telah menyapa kami. Firman-Mu telah diperdengarkan di tengah-tengah kami. Ajar kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjaga bait kudus-Mu, rumah Tuhan, gereja di mana kami beribadah, ataupun tempat di mana kami berada, agar kami sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuntun kami di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kami tetap setia kepada Tuhan dimanapun kami berada. Terlebih Tuhan, rumah Tuhan, gereja-Mu, di mana kami menjadi anggota jemaat, di mana kami bergereja. Ajar kami Tuhan untuk memiliki tanggung jawab iman, agar kami memiliki hati pikiran yang baik, menjaga kekudusannya, menjaga kebersihannya, menjaga kenyamanannya, sehingga lewat itu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami, jagai kami, lindungi kami, dan tuntun kami Tuhan, agar kami beroleh hikmat dari Tuhan untuk mengerjakan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.